Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yeti Herawati, CGP Angkatan 10, SDN 2 Sukandagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai aksi nyata modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa penggunaan model dan metode pembelajaran tidak interaktif. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan pembelajaran yang berpusat pada guru, dan kemudian belum menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Dan peserta didik hanya sebagai objek. Seharusnya, guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, biar murid bisa tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam pendidikan program guru penggerak ini saya banyak belajar dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, atau sharing dengan PP, fasilitator atau instruktur fasilitator, atau dengan teman-teman CGP di room Zoom, dan dengan kepala sekolah serta rekan sejawat yang juga ada di sekolah. Semua berkolaborasi dan punya peran penting dalam perbaikan pembelajaran yang saya laksanakan. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dengan sistem amongnya daripada hanya sekedar mengajar saja. Saya juga harus bisa melaksanakan dan memberi contoh seperti yang terkandung dalam sistem among tersebut agar murid tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, tentunya saya merasa senang dan bangga karena perlahan tapi pasti mampu membuat perubahan yang lebih baik lagi, sehingga membuat peserta didik antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ada ide gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, penggunaan media pembelajaran yang tepat, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Kemudian, pendidikan yang menghamba pada peserta didik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik adalah menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan peserta didik sehingga peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan untuk menekankan pemahaman konsep kepada peserta didik. Kemudian, penggunaan media pembelajaran yang bersifat konkret dan tepat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana guru harus mampu beradaptasi dengan sesuai kodrat alam dan perkembangan zaman. Tentunya guru juga dituntut agar bersifat dinamis terhadap perubahan di bidang pendidikan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik berikutnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini merupakan proses belajar mengajar yang berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik dan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, serta pendidikan yang menghamba pada murid, menghormati, memuliakan, serta menjadikan murid sebagai subjek dan menjadi teman dalam belajar. Berikut ini adalah rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan perencanaan, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar dalam pelaksanaan pembelajarannya atau dalam kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam pendahuluan, peserta didik dan guru membuka pelajaran dengan salam ataupun orientasi, kemudian selalu melakukan doa bersama untuk memunculkan sifat religius.
Masih dalam kegiatan pendahuluan, setelah tadi dibuka dengan salam, kemudian doa bersama, yang tentunya tidak ketinggalan adalah mengecek kehadiran peserta didik ataupun presensi, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional untuk memunculkan nilai-nilai cinta tanah air, kemudian memotivasi siswa untuk meningkat belajarnya, dan kemudian melakukan persepsi. Tidak lupa juga untuk kegiatan berikutnya adalah guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan belajar kali ini adalah setelah mematikan video langkah-langkah percobaan, apakah tangan kita dapat mempusu suatu benda dengan baik. Kemudian nanti kalian menentukan perbedaan suhu dan panas. Kemudian menyajikan laporan perbedaan suhu dan panas ya. Untuk tahapan pendahuluan berikutnya yaitu guru memberikan gambaran manfaat pelajaran yang akan dipelajari. Sesuai dengan tahapan yang di RPP setelah tadi pendahuluan, kali ini adalah kegiatan inti di mana sesuai dengan model pembelajaran yang diambil yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Ada fase yang pertama yaitu fase orientasi, peserta didik terhadap masalah dengan berbagai kegiatannya yang ada di fase orientasi tersebut. Fase yang berikutnya adalah fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tentunya di situ ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam fase mengorganisasikan peserta didik untuk belajarnya. Masih dalam tahapan inti, di sini ada fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sana ada pembagian LKPD, kemudian juga peserta didik mengamati video, dan peserta didik melakukan diskusi kelompok. Untuk tahapan inti yang berikutnya adalah memasuki fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sana ada presentasi untuk setiap kelompok, kemudian peserta didik lainnya memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, dan selanjutnya nanti guru melakukan penguatan melalui tayangan video agar siswa ataupun murid bisa lebih memahami terhadap materi yang sudah disampaikan. Baiklah anak-anakku semuanya, agar nantinya pikiran kita semua dan kalian lebih paham, ada 2 tayangan video yang akan kita putar ya dan kita simak bersama. Tentunya ini berkaitan dengan perbedaan suhu dan panas, kemudian ada kesimpulan. Ada 4 kesimpulan yaitu dari perbedaan suhu dan panas. Kita simak bersama-sama ya. Masih dalam tahapan inti, sekarang memasuki fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, tadi di awal ada melakukan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan kali ini adalah kegiatan penutup, di mana diisi dengan melakukan refleksi, mengerjakan soal evaluasi, kemudian guru melakukan kegiatan tindak lanjut untuk remedial ataupun pengayaan. Setelah tadi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi, apakah murid akan dilakukan remedial ataupun murid akan pengayaan? Tentunya kali ini guru memberikan pesan moral. Yang berikutnya adalah menjelaskan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan ditutup seperti biasa untuk kegiatan pembelajaran dengan doa bersama untuk memunculkan kegiatan religius. Berdoa mulai. Silakan kalian boleh pulang, tapi dengan tertib ya. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, tentunya guru akan selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dari kegiatan tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Tentunya, adapun untuk tantangan, yang pertama adalah
masih ada beberapa murid yang tidak percaya diri atau malu untuk presentasi ke depan. Kemudian, ada beberapa murid juga yang tidak mau kerjasama dengan temannya, hanya diam dan mengandalkan teman. Dan solusinya adalah melakukan pendekatan atau bimbingan secara personal, dan yang kedua adalah melatih murid untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa berbicara di depan forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Susanti. Saya salah satu guru di SD Negeri 2 Sukanagara. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Yati Herawati yang sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Yati Herawati dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan saintifik serta metode tanya jawab, diskusi dan penugasan sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Sukses terus untuk Ibu Yati Herawati dan sukses juga untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia Putri. Saya siswi kelas 5 di SDN 2 Sukanagara. Saya senang sekali belajar IPA dengan Bu Yati Herawati. Apalagi hari ini akan melakukan praktik atau percobaan IPA tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema suhu dan panas. Pembelajaran kedua, saya jadi memahami bahwa termometer adalah alat yang akurat untuk mengukur suhu tubuh, yaitu termometer. Dan alat untuk mengukur panas adalah kaliometer. Terima kasih ya Bu, kegiatan pembelajarannya sangat menyenangkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.